Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, apa kabar semuanya? Semoga semuanya senantiasa sehat dan berbahagia. Kesempatan kali ini kita masuk pada pertemuan pertama. Kondisi saat ini masih pandemi, yang otomatis kita masih melakukan kuliah dari rumah masing-masing. Teman-teman MD A3 yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang perilaku organisasi. Ini sebagai kuliah pembuka pada mata kuliah kali ini. Semoga nanti akan banyak manfaat dari pertemuan kali ini dan menginspirasi teman-teman untuk melanjutkan perkuliahan di sesi-sesi selanjutnya. Baik, perilaku organisasi. Sebelum masuk pada penjelasan materi, ada baiknya saya memulai perkenalan lebih dulu, karena memang kita belum sama-sama kenal sepertinya. Nama saya Mansur Hidayat, tempat dan tanggal lahir Demak 8 Februari 1991. Alamat Pancur Mayong, Jepara, atau kalau alamat di Kudus di Ngembal Rejo Bayi Kudus. Profesi sebagai dosen ilmu komunikasi di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Email saya, teman-teman bisa kontak ke email mansurhidayat.id@gmail.com atau di email instansi mansurhidayat@iinkudus.com. Pendidikan formal saya dari mulai pertama dari jenjang SD, saya di SDN Sido Kumpul 2 Guntur Demak, kemudian melanjutkan di MTS Tajul Ulum Tanggung Harjo Grobogan, ini sambil mondok. Di jenjang selanjutnya saya melanjutkan di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Meranggen Demak. Kemudian S1 saya di Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang atau sekarang UIN. Kemudian setelah jeda setahun ngajar di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar di BSB, kemudian saya melanjutkan kuliah di S2 saya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya mengambil program Master of Art di konsentrasi kajian komunikasi dan masyarakat Islam. Sementara untuk non formalnya dari 2003 hingga 2006 saya di pesantren Sirojul Talibin Grobogan, ini sembari di jenjang Madrasah Sanawiyah Tajul Ulum. Kemudian selanjutnya saya nyantri di pesantren Al-Bahroniyah Ngemplak Demak. Kemudian setelah itu saya melanjutkan di Pondok Pesantren Raudhatul Quran An-Nasimiyah Semarang. Kemudian juga selanjutnya setelah selesai di Semarang, kemudian saya lanjut di Yogyakarta. Mondok pertama kali di Jogja di Pesantren Nairul Ula di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian setelah itu saya mondok lagi di Pesantren Kiria Quran Al-Hidayah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kemudian kemarin juga sempat mengikuti pelatihan Training for Trainer Cek Fakta yang diselenggarakan oleh Google News Initiative dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Kemudian kegiatan yang saya aktif saat ini
sebagai editor jurnal At-Tabsyir. Ini adalah jurnal komunikasi penyiaran Islam di Fakultas Dakwah IAIN Kudus. Kemudian juga sebagai editor konseling dan religi. Ini jurnal bimbingan konseling Islam di IAIN Kudus juga. Kemudian sebagai reviewer jurnal Empower, ini jurnal pengembangan masyarakat Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian saya juga sebagai pengurus LPTNU, Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, kemudian juga sebagai pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, juga sebagai sekretaris umum Gus Wahib Institute, kemudian juga sebagai pelatih cek fakta dengan tools online, juga sebagai khatib di Masjid Darul Hikmah Kudus dan di Masjid Kampus IAIN Kudus, atau terkadang sesekali juga di masjid yang lain. Juga saya ada kajian rutin mingguan di Masjid Darul Hikmah ini, Tafsir Jalalain. Kemudian saya juga pernah jadi pendamping program PKUR dan PUMP di Yayasan Baitul Mal BRI Kanwil Jawa Tengah, dan juga narasumber di berbagai forum. Itu kurikulum vitae singkat dari saya. Baik, biar tak lama-lama, kita langsung saja ke materi kita. Kita hari ini akan belajar tentang perilaku organisasi. Kalau kita melihat pada KBBI, deskripsinya adalah seperti ini. Perilaku diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Ini definisi daripada perilaku. Kalau definisi daripada organisasi di KBBI, ini diartikan sebagai yang pertama, kesatuan atau susunan dan sebagainya yang terdiri atas bagian-bagian orang dan sebagainya dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Bisa diartikan juga deskripsi kedua, kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Deskripsi selanjutnya, strategi yang dimanfaatkan dalam upaya memperbesar kinerja memori. Nah, kalau definisi dari Stephen dan Timothy ini, sebetulnya perilaku organisasi ini dari bahasa Inggris organizational behavior, ini diartikan sebagai bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Dan perilaku organisasi menjelaskan bagaimana suatu program akan beroperasi dan diorganisasi untuk memenuhi misinya. Perilaku organisasi adalah perilaku dan aksi yang dipraktekkan organisasi dan individu di dalamnya, baik secara formal maupun informal, dalam mengelola program dan organisasi sehingga menjadi lembaga yang efektif dan efisien. Tindakan-tindakan itu dilakukan suatu organisasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi, mencari cara-cara terbaik dalam membantu mitra langsung, serta mempertahankan posisi dan peran khusus organisasi dalam dunia pembangunan. Singkatnya, perilaku organisasi itu adalah menggambarkan bagaimana suatu organisasi dapat menjadi organisasi yang mumpuni, unggul, dan berkelanjutan. Di dalamnya termuat cara-cara organisasi beroperasi, upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas produk atau pelayanan, serta upaya untuk menjaga keberlanjutan organisasi itu sendiri. Kemudian
organisasi harus mampu berubah dan beradaptasi jika ingin mendukung terwujudnya perubahan pada mitra-mitra langsungnya. Oleh karena itu, organisasi harus bersedia melakukan proses refleksi kapasitasnya sendiri secara terus-menerus. Untuk menjadi organisasi pembelajar, sebuah organisasi harus berubah, bukan saja untuk menjadi organisasi yang efektif dan efisien dalam kemampuan operasionalnya, namun juga menjadi organisasi yang tetap relevan, mampu beradaptasi dalam lingkungan dan konteks kerja organisasi yang berubah secara cepat. Seperti pada keadaan saat ini di era COVID-19 ini, dalam suasana tidak menentu, organisasi apapun itu biasanya kurang atau lebihnya dia terkena dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Maka di era saat ini dituntut harus organisasi dituntut untuk lebih sigap dan tangkap dalam menjalani perubahan-perubahan ini. Ini adalah sebagai latihan. Bisa jadi suasana selanjutnya itu bisa jadi sangat lebih menantang dengan atau tanpa COVID sekalipun. Jadi nanti teman-teman kalau berada di satu organisasi diniatkan untuk belajar dan bagaimana ketika kita dalam organisasi itu kita mempelajari karakter daripada masing-masing orang dalam organisasi, juga mempelajari karakter daripada kelompok dan struktur atau sistemnya bagaimana. Nah, belajar dari sepeda, ini ada fotonya Pak Jokowi, presiden kita, kemarin posting tentang sepeda. Dalam memahami satu organisasi, teman-teman bisa lihat sepeda. Misalkan sepeda ini hilang bannya, misalkan saya ambil ban belakang gitu, apakah masih bisa jalan? Tentunya akan kerepotan sekali. Atau nggak perlu saya ambil bannya, saya ambil satu saja bagian daripada rantainya, tentunya nanti akan sangat menghambat kerja atau laju daripada fungsi sepeda itu sendiri. Maka dalam sebuah organisasi, ketika kita mempelajari karakteristik daripada organisasi atau perilaku dari organisasi itu sendiri, dalam setiap bagiannya seperti halnya kita mempelajari bagian-bagian daripada sepeda ini. Ketika satu bagian tidak kita pelajari karakteristiknya secara baik, maka kita akan sangat kesusahan dalam menjalankan roda organisasi. Nah, begitu juga ketika seorang menjadi pemimpin, lebih-lebih pemimpin dalam organisasi. Katakanlah kalau Pak Jokowi itu sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi harus mengerti karakter daripada mitra-mitranya atau orang yang diajak kerjasama itu. Pak Jokowi mengetahui. Dengan itu maka efektivitas dalam organisasi akan dapat lebih maksimal. Nah, ini sekilas tentang cerita tentang sepeda yang sekarang lagi rame sepeda. Oke. Nah, mengapa sih kita perlu memahami organisasi? Bagaimana kita memahami perilaku organisasi itu? Mengapa? Nah, jawabannya adalah agar dapat membantu kita dalam menjalankan, memprediksi, serta mengontrol perilaku manusia dalam organisasi.
Jadi ketika kita memahami perilaku organisasi, kita akan dapat menjalankan secara lebih baik organisasi itu atau memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi, dan juga bagaimana ketika kita mengetahuinya, kita dapat mengontrol perilaku manusia dalam organisasi tersebut secara lebih baik, sehingga efektivitas dan efisiensi organisasi dapat terwujud dengan semestinya. Maka ketika efektivitas dan efisiensi organisasi itu terwujud, selanjutnya tujuan akhirnya daripada organisasi adalah terwujudnya visi misinya itu sendiri, yang puncaknya adalah misinya. Misi dari organisasi itu sendiri seperti apa? Katakanlah teman-teman ada yang di organisasi lingkup terkecil atau terbesar sekalipun, tentunya ada tujuan yang ingin diraih. Maka dengan memahami perilaku organisasi ini, misi itu akan terwujud secara lebih baik. Demikian, terima kasih teman-teman telah menyimak video penjelasan tentang perilaku organisasi. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat, berbahagia, dan jangan lupa selalu jaga kesehatannya, selalu jaga kondisi tubuhnya agar senantiasa dalam kesehatan. Selanjutnya, ketika badan sehat, maka ibadah pun akan terasa nikmat, belajar pun akan juga terasa nikmat.